BCG ya. Nah, BCG ini sebenarnya dia ada yang satu paket sama pelarutnya, karena BCG ini vaksinnya vaksin kering ya. Jadi biasanya nanti ada sepaket sama pelarutnya, jadi kita larutkan terlebih dahulu baru kita pakai ya. Kemudian ada yang OPV. Nah, di sini OPV. Ya, OPV itu oral polio vaksin ya, bentuknya seperti ini. Nanti yang aluminium ini kita buka, kemudian karetnya kita buka ya, kemudian kita pasang alat tes ya. Ya. Jadi dibuka ini nanti. Kemudian ada pentabio atau pentavalen ya, ini sudah dalam sediaan ya, sehingga nanti langsung bisa diambil dosisnya. Kemudian ada lagi IPV, ini IPV, kemudian ini yang MR, dan ini yang PCV ya, PCV. Terus, nah yang perlu kalian ketahui di sini sebenarnya juga ada TD, DT, dan juga ada TT. Tapi ini nanti diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah. Nah, yang kita pelajari sekarang itu adalah imunisasi dasar terlebih dahulu. Ya. Oke. Ini ya, kalau kalian misalnya sudah menggunakan, sebaiknya disimpan di box ya, box ice-nya. Tapi ini karena mau pembelajaran, jadi saya letakkan di sini dulu biar kalian juga bisa lihat vaksin-vaksinnya. Oke. Alat apa saja selain vaksinnya yang dibutuhkan ya? Bak instrumennya mana? Enggak ada. Oh, ada di bawah. Oke. Nah, untuk bak instrumen yaitu isinya apa saja ya. Besok pas eval yang ada di bak instrumen ini isinya yang mana yang kita perlukan saja. Ini insulin. Alkohol swabnya nggak ngambil tadi ya? Untuk bayi ngambil yang ini ya, nggak ngambil yang boneka lain ya? Tadi nggak ngambil yang boneka lain ya? Nah, alat yang kita gunakan ya itu ya ada spetnya ya, ada spet 1 cc, 3 cc sama 5 cc. Nah, yang 5 cc biasanya untuk melarutkan. Nah, untuk injeksi biasanya kita pakai yang 1 cc dan 3 cc ya. Ini. Kemudian ada jarum pengganti. Fungsinya apa? Nah, biasanya kalau sudah kita ambil ya vaksinnya di sini, jarum yang sudah kita tusuk di karet ini biasanya akan tumpul. Jadi kalau misalnya ada jarum pengganti, sebaiknya diganti, karena kalau misalnya kita tusuk biasanya akan lebih sakit ya. Kemudian ada alkohol ya, alkohol swab. Kemudian ada ya hipavik ya, ada gunting perban. Kemudian ada kapas ya, kapas. Kemudian ada bengkok. Kemudian ada handscoon-nya dicek nggak? Baru nggak? Baru nggak tadi. Bisa nggak? Kayaknya lama ini. Besok pas eval dicek ya. Saya ngambil alat eval dicek ya, spetnya sudah cukup belum, alkohol swabnya sudah cukup belum, ya handscoon-nya sudah yang baru belum ya. Oke, baik. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu buku KIA. Nah, buku KIA ini penting juga ya sebagai komunikasi ya. Komunikasi pada ibu ya, komunikasi kita tenaga kesehatan sama temennya ya. Misalnya hari ini saya yang piket, kemudian teman saya yang satunya piket, saya lupa misalnya mengisi. Nah, itu bisa mengakibatkan nanti apakah anaknya benar sudah diberikan imunisasi ini apa belum.
ini adalah yang terbaru. Kok sudah robek-robek. Jadi ini memang bukunya itu bolak-balik. Nah, ya. Di sini sudah ada ya. Nih. Ya. Sudah ada untuk jadwalnya. Jadi kalau kita sudah memberikan imunisasi, kalian paraf, kemudian dituliskan tanggal pemberian. Nah, di sini sudah ada ya polio tetesan 8 dosis pertama, dosis kedua sampai dosis keempat. DPT lanjutan ini kan yang ini ya, yang 18 bulan ya. MR ini yang lanjutan ini yang imunisasi ya. Kita harus cek terlebih dahulu kesehatan si anak. Jadi pada saat anak datang, cek dulu berat badan, panjang badan, ya. Kemudian cek suhu, lingkar kepala. Nah, di buku KIA ini kan juga ada KMS ya. Jadi ini kita naikkan ya supaya nanti kita juga lihat pertumbuhan dan perkembangannya anak itu seperti apa, ya. Gitu. Kemudian ya kita juga cek ya ke orang tua apakah anak dalam kondisi sehat atau sedang tidak sehat seperti itu ya. Oke, yang pertama ya kita mulai dari bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir setelah ibu dilahirkan IMD ya, imunisasi menyusui dini, kemudian bayi dibawa ke ruang perawatan ya, kemudian dikeringkan di bawah lampu penghangat, kemudian kita siapkan imunisasi hepatitis B. Nah, kita siapkan dulu ya vaksinnya. Nah, perawat cuci tangan dan menggunakan handscoon. Nah, ini handscoonnya udah lama ya, udah dipakai ini sama teman-temannya, terus pakai udah ya. Nah, nanti dicek ya, untuk kalian eval nanti dicek, kalau misalnya udah lama dibuang. Ya, nanti perawat cuci tangan, kemudian juga kita siapkan imunisasi apa yang kita siapkan? Hepatitis B. Nah, ini kita siapkan di sini, kita dekatkan bengkoknya ya. Ini saya ini dulu yang kalau yang mau lihat. Kemudian ya alkohol swabnya. Nah, ini kita siapkan ya. Sudah pakai handscoonnya cukup handscoon bersih ya. Oke. Nah, untuk lokasi penyuntikan adalah paha sebelah kanan ya. Paha sebelah kanan, kanannya bayi bukan kanannya kita ya. Nah, sebelah kanan anterolateral secara intramuskular ya. Nah, kemudian ini kita desinfeksi dulu ya. Kemudian ya kita buka ya, kapas kita pegang ya, kemudian kita suntik ini ya di sini ya, secara intramus. Ini langsung dipencet ya. Di sini nanti ada nada vaksinnya bisa langsung di ya. Itu hepatitis B. Kemudian ini bisa langsung dibuang ya kalau tidak digunakan. Nah, ini nanti kalian untuk belajar sehingga saya taruh lagi di sini ya. Oke, nah ini untuk hepatitis B. Nah, untuk memberitahu kepada orang tua, ya lihat dulu orang tuanya mungkin masih di VK, baru selesai ada pemulihan ya. Jadi untuk memberitahu anak sudah diberikan hepatitis B, nanti misalnya pada ibu-ibunya sudah pemulihan ya, di bangsal ya, di ruang rawat seperti itu. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu di rekam medis bahwa jam sekian tanggal sekian bahwa si adik ini sudah diberikan imunisasi hepatitis B. Nah, kemudian ya kalau mau pulang biasanya nanti kita bawakan juga buku KI ya. Sebenarnya buku KIA-nya kan itu sudah ada ya. Kan ini kesehatan ibu dan anak. Jadi kan selama ibu itu hamil, ini tuh
sudah ada. Jadi pada saat mau melahirkan ini juga pasti dipegang sama ibu. Jadi kita tinggal melengkapi yang imunisasi. Jadi dituliskan di situ bahwa tanggal berapa ada sudah diberikan imunisasi hepatitis B. Nah setelah itu kita kasih penjelasan kepada ibu, ya. Nanti di usia 1 bulan ya ke pelayanan kesehatan untuk diberikan imunisasi BCG dan OPV. Nah ngomongnya sama ibunya jangan 1 bulan atau bulan tapi kita hitung ya, rentangnya kan 4 bulan ya, 4 minggu. Jadi kita hitung misalnya 2 hari ini 7 Januari, berarti dari 7 Januari itu kita hitung 4 minggu ke depan. Kita sampaikan ke ibu sekitar tanggal sekian sampai tanggal sekian, ibu datang ke pelayanan kesehatan untuk diberikan imunisasi BCG. Nah, anggap misalnya bulan depannya ibunya datang ya. Atau apa yang kita lakukan? Ya sama, interaksi ya. Perkenalkan diri, saya perawat ini, ya. Saya berada jaga di pagi ini, ya. Ibu ya mau imunisasi, adanya mau imunisasi apa, usianya berapa, namanya siapa, tanggal lahirnya kita cek semua. Kemudian kita ukur berat badan, tinggi badan, ya panjang badan, suhu, lingkar kepala, kemudian kita naikkan grafiknya sekalian di pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian suhunya juga dan kondisi si bayinya dalam kondisi sehat atau tidak, ya seperti itu. Kemudian kita jelaskan, ya ibu, ya nah, untuk usia saat ini akan kita berikan imunisasi BCG dan OPV. BCG itu adalah mencegah penyakit tuberkulosis Bu, nanti akan kita berikan di lengan kanan adik. Nanti ya beberapa minggu akan pecah kemudian menimbulkan bekas. Nah untuk yang OPV itu adalah mencegah penyakit poliomyelitis atau lumpur layu ya. Nanti akan ditetes di mulut sebanyak 2 tetes. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Ya, kalau tidak ada saya siapkan sekarang. Nah kita siapkan terlebih dahulu BCG, ya. BCG ini kita siapkan, ya. Nah ini anggap sudah dilarutkan ya. Ini kan sudah dilarutkan, ya. Kemudian, nah ingat ya kalau spetnya bentuknya seperti ini, itu jangan didorong. Kalau didorong, ini pendorongnya akan langsung patah, karetnya lengket di sini. Ya, jadi ya langsung ditarik. Ya, jangan langsung didorong habis. Ya, ini spetnya kalau kemarin juga vaksin COVID pakai ini. Ya, jadi ini sudah ada 0,5. Ya. 0,5. Ya. Ambil 0,5. Ini yang ini ya. Ini yang BCG ya. 0,05 berarti nanti kalau yang ini BCG jangan pakai yang spet yang kayak gini ya. Spet yang 0,05. Apa itu? Apa dia? Hah? 0,05 itu di antara 0,1. Jangan di sini, ini 0,5. Ya. Nah, ini 0,05. Jadi pada saat ngambil ya itu dilebihkan sedikit karena ini kan sedikit banget. Jadi biasanya ada udara yang masuk. Jadi dilebihkan dulu baru dipaskan 0,5. Nah, disiapkan di sini saat tadi sama OPV. Oke. Ya, ini sudah. Nah, kita siapkan ya. Tadi pakai mana ya? Ini saya pakai. Ya. Sebelah kanan ya. Ini sepertiga ya, sebelah kanan. Secara ya, Intrakutan ingat ya, sejajar ya. Kemudian dimasuk. Nah, untuk intrakutan nggak usah di dep, langsung ditarik saja ya. Nah, ini kalau sudah dipakai bisa langsung dibuang di safety.
T-box. Ya, karena ini nanti kalian juga latihan, jadi saya tutup lagi, ya. Tuh. Kemudian kan si kecil atau bayinya kan nangis, ya. Nah, kalian buka mulutnya menggunakan telunjuk sama Jempol. ya. Nah, mentang-mentang jangan bayinya nangis, terus sudah membuka mulut, wah kelihatan tenggorokannya, kalian langsung tetes tuh di tengah-tengah. Nah, kan bayinya kan nangis itu kan berarti saluran pernafasannya yang terbuka, yang saluran pencernaan tertutup. Kalau kalian tetes di tengah-tengah itu langsung tersedot. Jadi tetesnya itu di Lidah. Jadi di lidah, terus dia akan mengecap, ya, itu dua tetes. Nah, ini yang BCG, ya. Kemudian kita tulis di sini, ya, BCG dan OPV kita tulis, kemudian nanti kita jelaskan ke ibunya, ya, sekitar tanggal berapa itu kembalilah lagi, ya. Nah, sekarang kita siapkan yang 2 bulan, berarti pentavalen dosis pertama sama OPV. Nah, yang pentavalen, ya, dosis ke 1, ya, itu 0,5. Ini 0,5, ya, kita ambil. Nah, kalau 3 cc itu kelihatan 0,5 nya, ya, di sini. Kalau kalian pakai yang 5 cc itu nggak kelihatan karena garis kecil-kecilnya itu, ya, itu 0,2. Kalau kita mau ambil 0,5 kan susah untuk setengahnya gitu, ya. Jadi dosisnya nanti kurang tepat, ya. Oke, diambil 0,5, ya. Kemudian kita siapkan di sini sama OPP. Nah, disuntikannya di mana? Di paha sebelah kanan secara intramuskular. Kita siapkan kapasnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa diaspirasi. Kita masukkan, kemudian di plester atau di hifapik, ya. Nah, hifapik, kemudian nangis lagi, ya. Tes. 2 tetes. Ya, dicatat lagi di sini. Nah, yang untuk pentavalen ini biasanya yang mengakibatkan demam, walaupun tergantung sama imunitas si bayi. Jadi pada saat setelah kita memberikan imunisasi, biasanya nanti kita berikan obat anti penurun Jadi obat penurun panas, anti piuretik, ya. Kemudian kita ajarkan untuk kompres hangat, kemudian juga diberi ASI yang banyak, ya. Kemudian menggunakan baju yang tipis, ya, kalau anak demam. Kalau misalnya demamnya masih meningkat dan tidak turun, ya, itu minta dibawa ke pelayanan kesehatan. Nah, balik lagi di usia 3 bulan. 3 bulan sama, ya, seperti tadi, ya, tetapi dosis kedua vaksinnya sama, ya, dosisnya sama. Nah, yang 3 bulan sama, ya, yang 4 bulan itu bedanya ditambah dengan IPV. Nah, yang dengan IPV itu harus spet yang berbeda. 1 spet 0,5 untuk pentavalen, 1 spet 0,5 untuk IPV. Kita ambil semua 0,5, ya. Ambil semua 0,5, kemudian dengan OPV, ya. Nah, pada saat menyuntikan, ya, itu untuk yang 4 bulan, lakukan penyuntikan dulu di paha sebelah kanan secara intra. Setelah memberikan pentavalen, kita lakukan yang IPV di sebelah kiri secara intramuskuler. Sudah selesai, baru kita teteskan. Jadi, ya, ini saya ambil yang baru, ya, alkohol swabnya, ya, alkohol. Oke. Nah, ini, ya, yang apa? Ini tadi yang belum sisa. Ya. Ini yang IPV, yang pentavalen, ya. Ditarik, ya.
Nah, terus dimasukkan. Nah, ini saya coba ya. Nah, ini dia. Kemudian kita tarik. Ini yang pentava. Nah, ini saya coba yang sepet ini. Nah, kalau dia sudah mentok, kita dorong, itu bunyi tek, itu dia sudah mengunci. Kalau kita tarik kencang-kencang, itu patah. Jadi kalau kalian menemukan sepet yang seperti ini, itu jangan ditekan. Kan kemarin diajarkan itu kalau ini bukan ya tutupnya. Kalau kita baru membuka tutupnya. Oh iya, ini benar ini ya. Aku kok nggak mau masuk ya? Oh iya. Nah, kalau yang sepet ini kan kalau misalnya baru dibuka kita cek ya, ini nggak masalah, dia nggak kunci. Tapi kalau kalian menemukan sepet yang seperti ini, jangan kalian tarik dorong. Karena kalau dorong kalian habis ke ujung sini, dia langsung kunci. Jadi kalau menemukan yang seperti ini langsung saja ditarik. Ini patah. Nah, ini sebenarnya aman karena apa? Karena nanti nggak akan misalnya ini kita buang, orang nggak akan bisa mengambil lagi. Ini udah nggak bisa, ya. Ini nanti dibuang aja ke box kuning. Nah, jadi tadi yang sebelah kanan, sekarang yang sebelah Kiri. Yang IP, ya. IPV, ya. Sini. Aspira. Kemudian nanti di plaster. Nah, kemudian sudah selesai, kemudian diteteskan OPV. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita yang ke MR 9 bulan. 9 bulan berapa? 0,5. Ya. Nah, disuntikannya di mana? Di lengan sebelah Kiri. secara Subkutan. sama seperti tadi subkutan itu. Ya, nih. Kemudian kita Aspirasi. masuk. Oke. Sama. Nah, saran saya ya, kemarin pengalaman teman-temannya yang sudah eval ya, itu kita melakukan tindakan ya, belajarlah secara sistematis. Prainteraksi dulu kepada ibu kepada si anak. Yang kedua, perawat mempersiapkan alat, siapkan dulu alat-alatnya. Yang ketiga, perawat misalnya cuci tangan, persiapan perawat. Kemudian kita mempersiapkan si bayi. Mempersiapkan si bayi kalau misalnya kita merasa misalnya posisi awal bayi seperti ini, tapi kita merasa ini kurang nyaman untuk kita melakukan injeksi. Ini kita ubah terlebih dahulu. Jangan ada temennya itu ya, dia sudah selesai di tengah, dia merubah posisinya. Ya, kemudian ada yang nyuntik itu gara-gara merubah posisi, gara-gara apa? Kita kan nyuntik itu ke arah tubuh ya. Gini ya. Iya. Dia gini. Ke arah luar tubuh. Terus tak bilang, benar kayak gitu pas saya ngajarin. Enggak, Bu, salah. Akhirnya bukan dia yang merubah posisi, harusnya kan dia merubah posisi kayak gini. Bayinya yang diputer. Gini. Ya, harusnya kan dia tinggal bergeser. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak nyaman dengan posisi yang seperti ini, ya pindahkan dulu bayinya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga setelah itu ya sudah kita posisikan. Nah, kalau misalnya mau injeksi, kita tentukan dulu. Oh, ternyata IM, ya. Ternyata di paha sebelah kanan kita, oh ya di sini. Baru kita ambil alkohol Swab. baru didesinfeksi. Ya, ini kan kita sudah siapkan nih di bak instrumen. Baru kita buka sepet. Kita pegang kapas, ya, buka sepet, baru kita Injeksi. Nah, teman kalian yang eval, ya, dia ini sudah diambil nih, dia ngambil vaksinnya. Jadi persiapan alatnya itu tuh dia itu pas mau injeksi. Jadi dia ngambil vaksinnya itu bukan di awal. Ya, jadi mau nyuntik itu diambilnya. Habis disuntiknya sudah, terus dia kayak gini. Ini dipegangnya kayak gini. Ini dia kayak gini. Ini beresiko nggak? Iya, Ibu. Kan bayi itu gerak.
dia kayak gini, desinfeksi, terus dia suntik. Selain beresiko untuk bayi, ini takutnya kalian kayak gini, ini kesenggol karena ini harusnya steril. Jadi harusnya sistematis. Oh, aku mau injeksi, mau cari lokasinya dulu. Ya udah cari dulu lokasinya. Oh, sudah ketemu, desinfeksi. Sudah selesai, ambil sepet, pegang kapas, ya. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang silakan siapa yang mau coba.